semua, selamat datang di podcast Editor, ruang bincang santai namun bermakna. Bersama saya Amara Syifa Yuniar, kita akan membahas tentang topik seputar neuroscience pendidikan. Nah, pada episode kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat penting dan juga relevan, yaitu tentang lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran berbasis neuroscience pendidikan. Nah, seperti yang kita tahu ya, bahwa sekolah itu bukan hanya tempat untuk menuntut ilmu saja, tetapi juga menjadi rumah kedua bagi peserta didik untuk tumbuh dan juga berkembang. Nah, karena itu untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan juga nyaman itu bukan hanya sekedar pelengkap saja, tetapi juga untuk fondasi utama agar ekosistem pembelajaran itu bisa efektif. Nah, menariknya lagi kita akan membahasnya dengan perspektif atau sudut pandang dari neuroscience pendidikan. Bagaimana ternyata perasaan nyaman dan juga aman itu bisa berpengaruh terhadap sistem kerja limbik dan juga proses kognitif siswa secara optimal. Tetapi tetap berakar kuat juga nih pada bagaimana otak ini bisa mempengaruhi proses berpikir manusia dan juga adaptasi terhadap lingkungan di sekitarnya. Di episode kali ini kita akan ngobrol bareng nih bersama dengan narasumber yang sudah ada di antara kita yang nantinya akan memberikan insight-nya seputar bagaimana cara mendesain ekosistem pembelajaran yang bisa mendukung pertumbuhan dan juga perkembangan peserta didik secara utuh dan juga optimal. Nah, mungkin perkenalannya dari yang dekat dulu dengan saya. Dengan siapa ini? Halo semuanya, saya Ayu. Oke, lanjut. Halo teman-teman, saya Nadia Putri. Halo semua, saya Lulu. Dan halo semua, saya Umah. Oke, jadi di sini sudah ada Mbak Ayu, Nadia, Lulu, dan juga Umah ya, yang akan memberikan kita informasi yang sangat keren dan juga meaningful ya tentunya terkait dengan topik kita hari ini. Nah, untuk membahas tema kita yaitu tentang lingkungan yang aman dan juga nyaman yang berpihak pada ekosistem pembelajaran berbasis neuroscience, kemarin kita itu sudah melakukan wawancara dan juga observasi di suatu sekolah di daerah Kabupaten Semarang, yaitu SMA Negeri 1 Bergas, yang mana kita ke sana untuk membuktikan sekaligus mendukung nih teori dari neuroscience pendidikan. Nah, ada beberapa aspek dari neuroscience pendidikan yang kita jadikan sebagai patokan dasar untuk membuktikan adanya teori tersebut. Nah, untuk aspek yang pertama nih terkait dengan kondisi proses belajar mengajar yang ada di SMA tersebut, khususnya pada mata pelajaran biologi. Nah, menurut narasumber kita kali ini nih, seperti apa sih gambaran kondisi awal dari proses belajar mengajar? Apakah sudah mendukung teori-teori dari neuroscience pendidikan? Oke, jadi berdasarkan hasil observasi kemarin, jadi di SMA 1 Bergas ini mereka sudah menerapkan berbagai proses pembelajaran di kelas. Nah, pada materi yang banyak mengandung teks itu guru biasanya menggunakan metode ceramah. Namun dalam beberapa pertemuan guru sudah menerapkan PBL atau problem based learning dan ada juga TGT atau team games namanya. TGT ini sendiri itu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa serta membuat suasana kelas tidak monoton. Kemudian untuk medianya itu di SMA 1 Bergas ini mereka menggunakan PowerPoint, LKS dan buku paket. Ada pula menggunakan alat peraga. Namun pada praktiknya alat peraga ini tidak digunakan secara optimal oleh SMA tersebut. Kemudian untuk strategi pembelajarannya itu mereka pada awal tahun pembelajaran mereka sudah ada kontrak pembelajaran antara siswa dan guru. Jadi sudah ada hal-hal yang memang sudah dibahas awal. Kemudian juga pada saat proses pembelajaran itu guru bersikap aktif dalam bahasanya untuk mengajari siswa agar tidak terdistraksi oleh suasana luar kelas. Contohnya itu bisa dengan guru ini nanti berkeliling ke setiap sisi kelas supaya siswa fokus kepada guru tersebut. Kemudian tadi kan sudah dijelaskan dari proses belajar mengajarnya, dari caranya, model, kemudian media, kemudian strategi. Kemudian kalau gaya belajarnya nih antara siswa perempuan dan siswa laki-laki apakah ada perbedaan? Oke, untuk gaya belajarnya sendiri kemarin dari hasil wawancara dengan siswa perempuan dan siswa laki-laki. Untuk siswa perempuan itu sendiri mereka menyukai pembahasan yang mendalam namun disertai dengan video dan juga visual. Kemudian mereka ini merasa tidak nyaman kalau pembelajarannya itu dengan sistem diskusi. Sedangkan untuk laki-lakinya ini mereka lebih suka pembelajaran dengan video dan visual. Namun mereka juga suka pembelajaran dengan praktik secara langsung dilakukan. Oke, berarti sudah disesuaikan ya dengan gaya belajar gendernya masing-masing. Oke, nah kemudian itu terkait dengan proses mengajarnya. Nah, kalau kondisi terkait dengan lingkungan belajar ya, tentunya itu juga bisa mempengaruhi proses belajar. Itu kemarin seperti apa ya yang ada di sana? Iya, benar sekali bahwasanya dari hasil kita wawancara baik dari guru maupun dari siswa, lingkungan belajar itu memang sangat mempengaruhi dari proses pembelajaran. Di mana di SMA 1 Bergas sendiri itu ada dua aspek. Yang pertama dari ruang kelasnya, kemudian dari sarana prasarananya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang dari ruang kelasnya, dia itu punya dua tipe kelas, dimana pada kelas 10 maupun kelas 12 itu kelasnya itu lebih ke tradisional gitu loh, lebih
kurang bagus gitu loh katanya. Iya kurang bagus. Terus kalau yang kelas 11 itu dia udah lebih modern, lebih bagus, baik itu dari tata letak, terus pencahayaan maupun kursi, mejanya itu dia udah pakai yang terbaru. Iya terus sekali dia baru gitu. Nah kemudian kalau dari sarana prasarana kita dari hasil kemarin itu laboratoriumnya itu belum dipakai secara maksimal atau malah enggak, iya jarang dipakai, perpustakaannya itu belum dioptimalkan, hanya digunakan untuk pinjam buku paket saja tanpa ada kelanjutannya gitu. Nah yang terakhir itu dari hasil wawancara kebun sekolahnya itu memang sudah digunakan untuk pembelajaran tapi hanya beberapa kali saja dalam 1 tahun itu ya. Untuk dari hasil wawancara sih seperti itu. Oke, terkait dengan proses mengajar serta lingkungan belajar ya, ternyata masih ada beberapa yang harus diperbaiki ya. Iya betul. Menjadi PR dari SMA itu sendiri gitu. Oke, ya mungkin nanti juga bisa menjadi saran lah ya, untuk pihak sekolah di sana. Nah terkait dengan saran atau ide yang akan dikembangkan oleh guru-guru di sana, kita mengarah ke ide-ide. Yang pertama adalah ide terkait dari sarana dan juga prasarana yang ada di SMA Negeri 1 Bergas, utamanya yang dimanfaatkan secara langsung nih untuk kegiatan pembelajaran biologi. Nah untuk dari segi sarananya dulu ya, mungkin itu kira-kira apa sih yang bisa dikembangkan yang mana itu bisa membentuk ekosistem belajar yang nantinya selaras dengan proses belajar siswa. Oke, kalau menurut saya seperti yang sudah disampaikan baru tadi kan bahwa ada perbedaan ya dari ruang kelas 10 dan 12 sama ruang kelas 11. Kalau ruang kelas 11 itu kan lebih nyaman, terus ya fasilitasnya lebih lengkap itu. Sedangkan yang kelas 10 sama 12 itu berbeda. Nah, kalau dari saya menurut saya itu harus ada perbaikan dari ruang kelas 11 itu tadi. 10 dan 12 supaya setara dengan kelas 11. Dari segi kenyamanan, kemudian fasilitasnya, misalnya dari segi tata letak ruangnya, meja dan kursi itu bisa lebih difleksibelkan, bisa digunakan untuk kegiatan kelompok itu ya. Meja dan kursi itu tadi bisa disesuaikan, tetapi tetap masih bisa jadi perhatian dulu tempat-tempat duduknya itu tadi. Kemudian bisa diganti juga, kan sebelumnya yang di kelas 10 sampai 12 itu kan masih tradisional, masih kayu gitu kan ya. Nah itu bisa diganti sama seperti kelas 11 yang modern. Supaya kenyamanan duduk, kemudian postur tubuh siswa pada saat belajar itu bisa efektif dalam belajar, sehingga materi-materi yang disampaikan itu bisa masuk dan bisa terserap dengan optimal ya. Betul. Kalau dari segi pencahayaan juga, nah pencahayaan di kelas 10 dan 12 itu masih kurang ya. Pencahayaan alami ya pasti bagus, alami kalau pagi sampai siang gitu. Nah misal ada mendung atau hujan seperti itu kan perlu pencahayaan dari lampu. Jadi pencahayaan itu harus cukup lah, tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap. Nah yang kemarin itu masih terlalu gelap gitu ya. Iya betul. Nah, kalau dari saya mungkin itu ya yang di kelas. Ide apa nih yang lebih berkembang yang berkaitan dengan pembelajaran di dalam kelas? Dalam pembelajaran biologi, saya pribadi menyarankan untuk tetap menggunakan problem based learning namun dikombinasikan dengan brain based learning. Karena kan akan menimbulkan pembelajaran yang lebih mendalam dan bermakna. Contohnya misalkan dalam satu kelas itu kita menggunakan atau sedang mempelajari materi pencemaran lingkungan. Kita dapat membagi siswa tersebut dalam beberapa kelompok, namun tidak berdasarkan nama absen ataupun nama panggilan siswa, tapi berdasarkan gaya belajar siswa tersebut. Misalkan yang gaya belajar visual, kita dapat menugaskan mereka untuk membuat pamflet atau semacamnya, sedangkan untuk yang gaya belajar audio, kita dapat menugaskan mereka untuk penugasan wawancara, dan yang untuk kinestetik, kita dapat menggunakan simulasi atau role play. Kemudian, kenapa problem based learning yang dikombinasikan tersebut menurut saya efektif, itu karena metode tersebut menerapkan multisensorik serta konteks yang mendalam kepada siswa. Kemudian juga hal tersebut mempertimbangkan dari gender siswa antara siswa laki-laki dan siswa perempuan, dimana siswa laki-laki lebih cenderung aktif pada pembelajaran praktik, sedangkan siswa perempuan itu lebih aktif dalam analisis serta presentasi. Oke, jadi tadi ide pertama terkait dengan model adalah PBL, Brain Based Learning ya. Jadi pembelajaran dengan penglihatan masalah serta tadi menggunakan pendekatan multisensorik ya yang dibasiskan pada perbedaan gender dalam kelas. Oke, itu menjadi ide yang menarik. Nah kemudian apakah masih ada ide lain yang kemudian muncul lagi? Tidak hanya satu ini pastinya. Iya, kalau tadi Nadia itu mengusulkan PBL. Kalau saya itu ada ide menggunakan CPL atau contextual thinking learning yang nanti akan dipadukan dengan deep learning. Nah, dengan adanya pemaduan ini, jadi nanti tuh si guru tidak hanya berfokus pada kognitif si siswanya saja, tetapi dia juga berfokus juga pada emosional dan personalnya si siswa. Nah, dengan adanya pendekatan ini itu bisa dicapai dengan 3 aspek. Yang pertama apa? Yang pertama itu ada mindful learning gitu, yang nanti aspek pembelajarannya itu sesuai dengan kenyataan si siswa, kayak siswa lebih dekat ke lingkungan sekitar gitu. Kemudian yang kedua ada meaningful learning, nah, di mana dia itu diajak berpikir kritis gitu, kayak menyelesaikan studi kasus dan lain sebagainya.
Nah, yang terakhir apa? Itu ada curriculum, dimana ini pun mengarah kepada emosional si siswa, kayak dia keapresiasian, terus kayak empatinya gitu. Nah, kalau si ketiga aspek ini ada dalam satu pembelajaran, maka dapat menstimulasi otak untuk bekerja secara optimal, yaitu mulai dari keefektifan, kemudian kreativitas, dan ada juga pengambilan keputusan yang baik bagi si siswanya gitu. Oke, JPL dengan pendekatan deep learning itu memang menjadi ini ya, topik yang hangat juga ya pada kurikulum kita saat ini. Jadi tadi ada konteks nyata yang diberi siswa dan juga ada 3 aspek ya, yang mindful, meaningful, dan juga joyful. Oke, menjadi ide yang menarik sekali seperti ini ya, Bisa menjadi untuk ini bisa menjadi sumber pembelajaran yang nanti bisa diakumulasikan ke maupun ke. Oke, ya bisa dikembangkan lagi. Iya. Oke, ini tadi terkait dengan bentuk atau model pembelajarannya. Kemudian pastikan seorang guru itu dalam mengajar juga ada taktik ya, atau cara tidak hanya bentuknya saja, tetapi ada strategi lah, strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru di dalam kelas. Nah, dari permasalahan tadi ya, dari permasalahan tadi itu, bagaimana kiranya strategi yang bisa dikembangkan lagi untuk membuat siswa itu lebih fokus belajar, lebih bisa tadi berpikir kritis, dan juga mungkin lebih tepatnya itu menjadi skill center lah, biasanya mendengarkan dulu saja. Bagaimana strategi? Ya, untuk strategi sendiri itu mungkin bisa dikembangkan di awal pembelajaran, di pendahuluan terlebih dahulu. Jadi saat pembelajaran dimulai, ini tuh nggak langsung ke inti, nggak langsung ke materi intinya gitu. Jadi dikasih kayak misalnya pertanyaan otomatis dulu, kemudian bisa dipacu dengan tayangan video atau apa. Nah ini tuh bisa mengaktifkan psikologi siswa. Jadi nanti bisa meningkatkan dopamin, hormon dopamin yang dimana siswa nantinya bisa lebih fokus. Ketika siswa sudah fokus, maka dia akan lebih siap untuk ke lanjut materi ke selanjutnya. Jadi materinya nanti ini bisa terserap dengan mudah oleh siswa. Nanti pada akhirnya pun juga bisa masuk ke bagian mana kak? Long term memory ya. Oke, jadi pembelajarannya itu tidak hanya masalah aja di awal, tapi bisa masuk di dalam. Oke, ini tadi kan di tahap awal ya dalam pembelajaran. Nah kemudian pada saat sudah masuk ke materinya nih, biasanya kan misal ngantuk, bosan gitu ya. Strateginya bagaimana kalau sudah masuk ke dalam materi? Kalau dari saya sih biasanya kan ya benar yang dikatakan Amara ya, kalau sudah masuk materi itu udah mulai ngantuk, bosan, apalagi kalau cara penyampaiannya itu kurang kreatif, cuma pakai PPT atau ceramah seperti itu. Nah dari saya mungkin bisa dikasih SDK. Mungkin SDK itu nggak perlu yang berat-berat, bisa dengan ringan-ringan aja. Yang penting siswa yang udah bosan, udah ngantuk itu bisa kembali semangat, kembali termotivasi lagi untuk belajar dan menyerap materi-materi gitu. Misal apa ya, speaking yang mengendalikan apa ya, tidak gitu loh, maksudnya Ya misalnya siswanya itu tidak cuma duduk doang, bisa contohnya siswa laki-laki itu kan sukanya siswa yang dia kalau mau belajar harus ada sedikit dulu, bisa dengan ini lempar bola sambil jawab pertanyaan, seperti itu, atau juga bisa tebak-tebakan. Kalau siswa cewek atau siswa perempuan itu sukanya yang ini storytelling atau dikasih cerita gitu, misal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari tapi tetap relevan gitu dengan materi yang disampaikan. Ya, misal apa, virus, cerita tentang apa, iya benar, virus corona yang waktu itu melanda seperti itu. Jadi pada saat siswa belajar itu tidak terus fokus pada pelajaran sampai berjam-jam, biasanya kan jam pelajaran itu kan lama ya, sangat panjang. Kalau misal difokuskan seperti itu terus, justru mereka malah nggak fokus ya. Jadi materi yang disampaikan itu tidak bisa menyerap dengan maksimal. Jadi harus ada jedanya terlebih dahulu supaya mereka bisa merefresh otak, kemudian kembali menangkap materi lagi. Kalau menurut saya sih itu sih, ada sedikit. Jadi ini ya, ada kreativitas, inovasi yang bisa diberikan oleh gurunya itu agar belajar itu tidak monoton ya, siswanya juga nantinya bisa berdampak pada aktivitas belajarnya lebih fokus, tapi pun juga bisa memberikan hasil belajar yang punya lebih memuaskan. Nah tadi sudah awal pembelajaran, ini pembelajaran, yang terakhir kan ada akhir ya. Untuk dalam pembelajaran itu biasanya guru itu apakah langsung nutup itu saja, dan tentunya kan harus ada inovasi ataupun ini ya, ide pengembangan yang lain. Itu apa yang bisa diberikan oleh guru terkait dengan satu pembelajaran? Mbak Amar suka hadir nggak? Suka dong. Mau hadir nggak? Mau. Kunci untuk Mbak Amar. Terima kasih. Ini artinya apa? Artinya itu kalau setiap orang itu suka hal-hal yang menyenangkan. Seperti tadi yang sudah dibahas oleh Mbak Ayu, bahwa ada hormon yang dikeluarkan, yaitu hormon dopamin. Nah, kenapa saya memberikan hadiah kepada Mbak Amara? Itu hadiah itu bakal diingat terus nggak sama Mbak Amara? Iya. Bakal diingat kan? Jadi ketika kita pada akhir pembelajaran memberi apresiasi kecil pada siswa, bisa berupa fisik ataupun hanya sekedar ucapan, itu bisa memotivasi siswa untuk mau belajar ke depannya kembali. Kemudian juga misalkan ada satu orang siswa itu maju untuk memperagakan suatu praktikum atau simulasi. Ketika dia berhasil menjawab ataupun tidak berhasil pun, ketika kita memberikan suatu hadiah kecil atau berupa pujian kecil yang memotivasi dirinya, itu dapat menyimpan memori pembelajaran jauh lebih lama dibandingkan kita harus mencelak mereka secara umum seperti itu. Jadi kalau misalkan kita jadi pendidik, diusahakan untuk memberi hal-hal kecil, walaupun itu fisik ataupun tidak, bisa berupa pujian ringan kepada murid tersebut ya. Oke, jadi itu namanya adalah apresiasi ya, Kak. Itu yang diberikan kepada siswanya. Ada dua bentuk, dari verbalnya, kemudian ada yang fisik, kita memberikan sesuatu kepada siswa kita. Yang mana tujuannya adalah untuk memotivasi, kemudian memberikan apa ya, peningkatan agar nanti ketika pembelajaran berikutnya itu bisa lebih semangat belajar di luar. Oke, itu terkait dengan strategi-strategi yang bisa diberikan oleh guru ketika mengajar guru yang tidak mengenal. Nah, kemudian kita sudah sampai ke aspek yang terakhir, yaitu terkait dengan media pembelajaran, yang mana dalam memberikan media itu ternyata tidak hanya
membuat saja, tetapi juga harus disesuaikan dengan gaya belajar siswanya masing-masing. Ada perempuan, laki-laki, ataupun ada yang lebih cenderung ke audio, visual, dan juga kinestetik, dan macam-macam lah. Ada banyak sekali tipe siswa. Nah, dari adanya berbagai tipe siswa tersebut, kiranya ide atau saran apa yang bisa dikembangkan terkait dengan media belajar yang tentunya juga masih pada basis neuroscience pendidikan. Oke, jadi betul sekali yang Amara katakan bahwa media belajar atau sumber belajar yang digunakan itu memang disesuaikan dengan kebutuhan si siswa. Nah, saya mempunyai satu ide di mana untuk siswa yang notabene dia lebih suka belajar secara kinestetik, dia bisa menggunakan sumber belajar berupa alat peraga. Nah, jadi dengan adanya alat peraga ini, nanti tuh otak bisa selalu mengingat pelajaran dengan mendapat, karena kita bisa melihatnya secara langsung dan juga bisa menyentuhnya. Nah, dalam neuroscience sendiri, model seperti ini itu bisa meningkatkan atau kayak itu loh, menyambungkan, menstimulasi otak. Ya, jadi nanti dengan kita adanya alat peraga tersebut, nanti otak kita itu lebih on gitu loh untuk menyimpan informasi ke long term memory gitu. Jadi dengan adanya model ya, ada model peraga ini bisa menjadi alternatif pilihan bagi seorang guru gitu. Oke, jadi kalau model peraga itu kan jenis media yang bisa memenuhi kebutuhan siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik dan juga visual. Ya, Oke. Nah, kemudian untuk gaya belajar siswa yang lain, ada kan yang lebih suka audio ya. Nah, itu media seperti apa yang bisa dikembangkan? Oke, kalau audio sendiri itu biasanya bisa pakai podcast misalnya. Ya. Kemudian bisa juga audionya dikombinasi dengan visual, misalnya pakai video. Kemudian tadi kan sudah disebutkan bahwasanya di SMA 1 Bergas itu gurunya sudah memakai PPT. Nah, PPT ini tuh mungkin nanti bisa dikembangkan menjadi PPT interaktif. Jadi tidak hanya teks saja, melainkan bisa ditambahkan dengan tombol navigasi, kemudian ada video, audio, seperti itu. Jadi nanti siswa ini tidak monoton cenderung ke teks saja, tetapi juga bisa merangsang berpikir otak, auditorinya aktif, visualnya aktif, seperti itu. Jadi nantinya untuk ke proses yang long term memory ini bisa menjadi salah satu pilihan seperti itu. Oke, berarti kalau idenya dari Ayu ini lebih mengarah ke teknologi ya, pengembangan dari teknologi menggunakan PPT yang interaktif begitu. Karena tadi kan dari Kak Uma ada contoh game yang secara langsung ya. Nah, kalau menggunakan PPT interaktif itu kan ada komponen lain ya, menggunakan game yang jenis game yang ada di dalam PPT interaktif. Jadi memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran itu juga menjadi ide yang menarik. Nah, kemudian kalau pembelajaran biologi itu kan lekat juga dengan kegiatan tidak hanya di dalam kelas ya, pasti kan diajak keluar, outdoor. Nah, media seperti apa sih yang bisa menunjang kegiatan-kegiatan tersebut? Betul. Praktikum. Oh iya, praktikum ya? Video, praktikum, media praktikum. Oh iya, maaf. Mungkin yang jemput kelas, kok mau outdoor sih? Ya, bener. Kok ngomongnya aja ya? Oke, berarti ide dari Mbak Ayu ini lebih ke arah ini ya, pengembangan media dari segi teknologi gitu ya. Jadi menggunakan PPT interaktif itu contohnya menjadi pengembangan dari game yang tadi disebutkan Mbak Uma ya. Jadi gamenya kan tadi secara langsung di dalam kelas, tapi kalau menggunakan PPT interaktif itu kan ada komponen lain ya Mbak Ayu ya, gimana? Mungkin bisa ditambahkan quiz juga. Iya, quiz ya. Jadi siswa itu tidak hanya bisa main menggunakan tulisan saja, tapi juga bisa mengklik ya. Lebih seru. Iya, interaktif banget. Iya, interaktif. Oke, itu dari media yang mendukung audio visual ya. Oke, kemudian untuk media yang bisa dikembangkan untuk kegiatan pembelajaran biologi yang tidak hanya di dalam kelas. Biasanya kan anak-anak yang belajar biologi itu tidak hanya sekedar teori, tetapi juga melakukan praktik. Kiranya media apa sih yang bisa mendukung kegiatan itu? Oke, kalau praktikum itu kan pasti membutuhkan alat dan bahan ya yang menunjang praktikum. Nah, pokoknya apa saja media atau alat dan juga bahan yang bisa digunakan selama proses eksperimen itu ya bisa dikembangkan gitu. Kalau eksperimen atau praktikum itu bisa lebih siswa itu bisa praktek langsung, pengalaman langsung. Misalnya yang siswa laki-laki itu kan biasanya suka dengan praktek langsung, tapi kan juga suka bisa mengukur, itu bisa menggunakan alat atau bahan lab seperti itu. Sedangkan yang siswa perempuan tadi kan dijelaskan kalau tidak suka diskusi ya, maksudnya tidak terlalu suka dengan kerja kelompok. Nah, itu bisa dengan praktikum itu tadi bisa digabung gitu antara laki-laki dan juga perempuan, dimana yang laki-laki tadi praktek atau lebih suka yang praktek, yang perempuan itu lebih suka menganalisis atau
mencatat gitu dari hasil praktikum itu tadi. Jadi media-media atau alat bahan yang digunakan praktikum itu tadi bisa dimanfaatkan secara maksimal. Oke, ya itu berkaitan dengan media yang memang digunakan dalam kegiatan. Terima kasih untuk narasumber kita pada episode kali ini yang sudah memberikan insight yang sangat berharga ya terkait topik kita, yaitu neuroscience pendidikan. Nah, untuk menutupnya, boleh nggak kalau moderatornya juga berikan kalimat sama seperti narasumbernya? Boleh banget. Oke, untuk teman-teman yang menonton podcast ini, ingat bahwa setiap dari kita itu dianugerahi cara berpikir yang berbeda-beda. Tetapi kita semua butuh ruang yang sama, yaitu ruang yang aman, nyaman, serta ruang untuk bisa bertumbuh serta berkembang sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Oke, terima kasih sekali lagi untuk narasumber kita yang sudah meluangkan waktunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Ruang bincang santai namun bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum editors. Ruang bincang santai. Ruang bincang santai namun bermakna. Para narasumber yang sudah ada di antara kita, yang pastinya keren dan juga punya insight yang sangat bisa informasi yang sangat keren dan juga meaningful ya tentunya terkait dengan topik kita hari ini. Nah, aspek yang pertama nih terkait Aku capek, aku pengen teriak. Ruang untuk belajar jadi SMA Universitas khususnya pada mata pelajaran biologi. Kemudian juga pada saat proses pembelajaran itu guru menyukai pembahasan yang mendalam namun disertai dengan video dan juga visual. Kemudian mereka ini merasa tidak nyaman kalau pembelajaran